Iya, ini yang orang. mic ya. Ini Mika. Pak untuk ngecek dulu angkatan 2020 ada yang hadir perwakilan? Hadir Pak. Oh, angkatan 2021, Hadir Pak. 2022, Hadir Pak. 2023, Hadir Pak. 2024, Hadir Pak. Pak. ada 2024. Ada Pak. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala ummatin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Kayak Yang abi-abi terhormat anjir. kepada Taruh kok. Bapak Eko Supriyanto selaku koordinator Ini tuh program ada studi sharing Litera. Iya nih. Yang terhormat kepada rekan-rekan dosen teknik mesin Litera serta anak-anakku mahasiswa teknik mesin Litera yang saya sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi equivalency teknik mesin 2025. Acara ini nanti akan dipandu saya, nanti akan diisi oleh Pak Riko ya sebagai narasumber, lalu nanti dilanjutkan oleh tanya Najwa jawab akan ya. pakai pin Silakan Najwa, ya. ini bukan Tidak acara usah himpunan Najwa. malu gitu ya, tanya aja gitu ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Pak Riko ataupun dosen yang lain. Dia udah doktrin itu ya, udah doktrin. Mungkin langsung saja untuk sosialisasi ini kepada Pak Riko saya persilakan. Pakai nggak bisa Oke, ini. terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya Najwa terdengar ya? anjing. Aneh banget anjing. Sangat terdengar Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir. Adik-adik, anjing disebutnya. Mengikuti sosialisasi Mas. kurikulum baru ya yang kita akan paparkan pada pagi hari ini. Ini yang ke bukan, itu mah Diki ya Yon ya. Yang Kurang lama beda lagi. beda lagi ya. Belum balik-balik ya. yang sudah merupakan hadir dan teman-teman dosen. Oke, hari ini saya akan menjelaskan apa ya kurikulum baru kita ya, terutama yang di 2025 beserta equivalensinya. Jadi kurang lebih 2 minggu yang lalu gitu ya, itu ada mahasiswa yang bertanya ke saya mengenai Pak ini bagaimana equivalensi mata kuliah kita dengan kurikulum yang baru gitu ya, terutama yang mengulang ya, beberapa mahasiswa yang mengulang. Terus nanti ini gimana nih dengan masih apa kurikulum yang baru nih, akhirnya gimana gitu ya. Nah, jadi perlu sehingga pada hari ini, pagi yang alhamdulillah pagi yang cerah dan baik, kita bisa lakukan sosialisasi nih. Jadi nanti intinya dari sosialisasi ini bisa memahamkan kepada adik-adik semua dari seluruh angkatan teknik mesin ya, kira-kira apa sih kurikulum 2025 dan juga bagaimana ekuivalensinya terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang perlu mengulang beberapa mata kuliah begitu ya. Oke. Jadi kurikulum 2025 ini sebagai pengganti kurikulum 2020. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini tujuan sosialisasi. Ini kalau kita pengen tahu ini tujuan sosialisasinya apa sih sebenarnya? Jadi tujuan sosialisasi kita hari ini itu adalah menjelaskan tentang perubahan kurikulum yang ada di tahun 2025 ini, kurikulum baru. Kurikulum ini bukan hanya pergantian yang ada di Prodi Teknik Mesin, tapi seluruh ITERA gitu ya. Jadi kita di seluruh ITERA itu terjadi perubahan kurikulum, baik yang prodi-prodi lain maupun yang TPB gitu ya. Lalu ya selain itu juga menjelaskan tentang informasi ekuivalensi mata kuliah yang ada dan bisa diekuivalenkan dengan mata kuliah baru seperti apa gitu ya, misalnya ada mengulang. Lalu juga ini untuk menjawab kekhawatiran dari adik-adik semua yang sempat tanya ke saya. Mungkin ada di sini yang hadir yang sempat tanya ke saya ya. Bagaimana tentang ekuivalensinya, terutama misalnya kemarin nanyanya tentang mata kuliah matematika teknik, bagaimana Pak? Dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Jadi bagaimana nih ekuivalensinya? Nah gitu ya. Apakah harus ngulang mata kuliah lagi atau
mata kuliahnya apa yang ambil yang baru gitu ya. Nah, mungkin kita akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Mungkin latar belakangnya dulu ya, kenapa kurikulum itu harus diubah gitu ya. Ya, jadi kurikulum itu eh, seperti perkembangan ilmu ya, jadi kita harus up to date ya. Jadi kalau siklus kurikulum itu pergantian 5 tahun sekali lah kalau di Tera ya. Tapi sebenarnya pergantian kurikulum juga itu mengikuti tuntutan dunia kerja dan teknologi yang baru gitu ya. Di 2020 kita belum kenal AI ya. Nah, kalau mungkin adik-adik di sini belum kuliah ya 2020 yang lalu ya, atau mungkin ada beberapa yang sudah mulai masuk kuliah. Itu belum kenal AI. Sekarang AI itu udah sangat luar biasa ya, mempengaruhi kehidupan akademis kita ya. ChatGPT, ada mungkin di HP, di WhatsApp itu ada Meta, lalu banyak lagi ya, ada yang Copilot gitu ya, ada yang Bing dan seterusnya. Nah, AI itu maksudnya teknologi terbaru itu yang otomatis akan banyak berpengaruh terhadap iklim akademis kita sehingga apabila kurikulum kita tidak dilakukan perubahan itu ketinggalan zaman lah ya, ibaratnya udah terlalu lama gitu sehingga perlu ada perubahan kurikulum untuk kita bisa update lah ya dengan eh, kehidupan saat ini gitu ya. Lalu juga nanti misalkan selain itu juga menyesuaikan dengan kebijakan misalkan MBKM dan kampus berdampak ya. Mungkin ada yang juga sudah kemarin daftar ya, yang saat ini semester 7 gitu pada daftar magang berdampak begitu. Nah, itu kan salah satu eh, apa ya kebijakan dari pemerintah yang memang harus kita fasilitasi ya. Supaya bisa kita fasilitasi berarti ada beberapa di kurikulum kita harus berikan ruang untuk itu sehingga bisa kita adopsi ya. Seperti kemarin ada yang nanya Pak, magang berdampak yang dibuka oleh kementerian ini bisa nggak diakui nanti di ITERA sebagai mata kuliah MBKM? Ya, itu bisa gitu ya. Kenapa bisa ya? Salah satunya kita sesuaikan dengan kurikulum ini. Kenapa kita akhirnya perlu terjadi perbaikan kurikulum atau kita update lah ya. Nah, juga selain itu untuk supaya lulusan punya skill up ya, yang up to date ya, terutama untuk ChatGPT dan seterusnya gitu ya. Maksudnya yang AI gitu ya. Terus ada magang berdampak dan juga kita dapat masukan dari industri-industri gitu ya. Bagaimana sih lulusan yang diinginkan gitu ya. Sehingga kita butuh perubahan kurikulum untuk menjadi yang lebih baik. Lalu memang selain itu juga ada siklus. Jadi maksimal memang kurikulum itu bertahan 5 tahun ya. Setelah 5 tahun harusnya kurikulum itu harus dilakukan penyegaran kembali. Mata kuliah apa nih yang harusnya kita refresh gitu, kita ganti dengan yang lebih baik gitu. Karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang ya, gitu. Nggak selalu sama dari tahun ke tahun. Apalagi misalnya kalian nanti ke depannya adik-adik ini pada melakukan riset ya, riset atau penelitian. Itu penelitian yang kalian lakukan itu kalau tidak benar-benar di-upgrade terus, itu akan ketinggalan dengan yang lain ya. Karena ilmu itu terus berkembang, berkembang, berkembang gitu ya. Ada yang sesuatunya belum tahu saat itu ya, sekarang udah tahu. Jangankan mau 5 tahun ya, dalam kurun waktu setahun aja sudah banyak perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu perlu terjadinya pergantian siklus kurikulum dalam siklus 5 tahunan ya. Nah, apa saja sih yang berubah di kurikulum 2025 gitu ya? Yang pertama ini ada struktur semester yang lebih fleksibel. Jadi ada mata kuliah yang misalkan mata kuliah pilihan itu nanti bisa diambil di semester genap dan ganjil gitu ya. Jadi tidak terbatas misalkan mata kuliah yang saya ampuh, misalkan mata kuliah renewable energy atau energi terbarukan gitu ya. Yang tadinya di semester eh, genap gitu ya. Sekarang bisa diambil di semester genap dan ganjil gitu ya. Dan seterusnya mata kuliah pilihan yang lain. Di samping itu juga ada mata kuliah baru. Jadi ada mata kuliah yang tadinya kita belum kenal nih, sekarang kita tambahkan beberapa mata kuliah baru
sehingga nanti adik-adik ini punya pilihan yang lebih menarik untuk mata kuliah yang ada, sehingga punya pilihan lebih banyak. Kira-kira ilmu apa sih yang akan dipelajari ya? Begitu. Itu untuk mata kuliah pilihan ya. Untuk mata kuliah wajib juga ada beberapa mata kuliah yang namanya diganti gitu ya, atau diperbanyak gitu ya keilmuannya. Jadi supaya menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Kira-kira mata kuliah apa sih yang dibutuhkan ya? Jadi untuk menentukan mata kuliah ini kita tidak asal tentukan ya. Kita sudah lakukan namanya FGD ya, forum grup discussion gitu ya dengan beberapa institusi dan industri gitu ya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan industri dan institusi ini saat ini supaya bisa mengupgrade pengetahuan dari mahasiswa ya. Lalu ada juga beberapa mata kuliah yang lama digabung atau diganti gitu ya. Ada yang dibuat dipisah, ada yang digabung, ada yang diganti, dan mata kuliah MBKM lebih difasilitasi gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke ekuivalensi ya. Mata kuliah lama dengan mata kuliah baru ya, versus mata kuliah baru. Eh, Mungkin sambil ini jalan, kemarin sudah disebar oleh Pak Farid ya, ekuivalensi mata kuliah. Itu sengaja memang kami sudah kirimkan lebih awal gitu ya, supaya adik-adik ini bisa apa ya, melihat gitu ya secara umum kira-kira nanti eh, mata kuliahnya seperti apa gitu ya. Jadi sebelum sebelum ikut ini harusnya sudah baca itu ya. Jadi ekuivalensi mata kuliah lama dengan mata kuliah baru, jadi tidak perlu panik. Tidak semua mata kuliah itu berubah total, ada yang sama, ada yang tidak, yang diubah, ada yang jadi lebih banyak begitu ya. Lalu ini ada tabel ekuivalensi. Intinya dari ekuivalensi ini, adik-adik ini ketika ingin lulus dari program studi teknik mesin ITERA wajib menyelesaikan minimal 144 SKS. Jadi itu ya yang dipegang. Jadi misalkan nanti mata kuliahnya berubah ya, dari satu mata kuliah misalkan matematika teknik, dari mata kuliahnya 4 SKS berubah menjadi dua mata kuliah gitu ya. Misalkan 3 dan 3 atau 2 dan 2 nanti kita bisa lihat. Nah itu artinya dari mata kuliah yang ada, kalau misalkan sudah lulus yang pertama maka tidak perlu ngambil lagi yang berikutnya. Tapi misalkan belum lulus kalian harus ngambil itu. Tapi totalnya untuk lulus dari kita minimal 144 gitu ya. Gitu. Mungkin biar tidak menyulitkan kami, tidak juga akan apa ya, memberatkan ya. Oke, ini kita mungkin saya lihat share screen dulu ya. Oke. Oke, udah terlihat ya. Nah, ini untuk tabel ekuivalensi ya. Mungkin bisa lihat nanti ada mata kuliah yang di sini mungkin kita lihat dari TPB, mungkin di sini saya rasa yang angkatan 2025 eh, belum bergabung ya, tapi mungkin dari angkatan yang lain bisa bisa lihat nanti di sini, misalkan ada yang mengulang mata kuliah TPB, nanti bisa disesuaikan di sini ya ekuivalensinya. Lalu juga misalkan yang ditanyakan mungkin lebih enak di yang sheet kedua, saya berikan contoh ya. Oke, jadi misalkan sebelumnya nih ya mengulang di lingkungan hidup Sumatera, maka ini nanti bisa mengambil di mata kuliah transformasi keberlanjutan Sumatera gitu ya. Jadi apabila nanti ada yang mengulang di mata kuliah ini bisa ganti ke mata kuliah yang sejenis ini ya. Gitu. Ini harusnya sudah sampai di adik-adik semua, jadi silakan nanti dilihat untuk lebih jelasnya ya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Jadi sambil dipahami yang sudah saya kirimkan, yang dikirimkan oleh Pak Farid, jadi nanti kalian bisa saling diskusi dengan teman-temannya untuk kira-kira apa sih yang masih membingungkan di bagian ini gitu ya. Terus ada juga yang mungkin saya
highlight. Misalkan mata kuliah matematika teknik, misalkan sini matematika teknik. Oke, sebentar. Mekanika fluida, matematika. Nah, oke, matematika teknik ya, nomor 28. Ini jadi matematika 3 dan matematika 4 ya, masing-masing 3 SKS. Jika ada yang mengulang ini, maka paling tidak nanti mengulang ambil satu mata kuliah yang lainnya. Nah, nanti kekurangannya itu ambil mata kuliah yang lain. Intinya ketika lulus dari program studi teknik mesin itu minimal tercapai 144 SKS gitu ya. Gitu ya. Kecuali belum pernah mengambil sama sekali ya. Kalau belum pernah mengambil sama sekali, maka matematika teknik itu harus diambil dua-duanya ya, matematika 3 dan matematika 4. Tapi jika mengulang, jadi ambil mata kuliah yang ada di semester ini. Kalau misalnya di semester ini adanya, maksudnya semester depan ya, yang kita akan lewati, itu adalah adanya matematika 3 atau matematika 4, silakan diambil untuk mengulang matematika teknik yang 4 SKS ini gitu ya. Begitu. Oke. Lalu juga untuk mata kuliah lain ya. Jadi nanti beberapa yang kita jelaskan di sini, misalkan ada getaran mekanik, itu sekarang ada praktikumnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang belum ada, silakan nanti diambilkan yang melihat di semester depannya ya. Jadi gitu, kita tidak ya, dari prinsip dari ekuvalensi ini kita tidak ingin merugikan adik-adik mahasiswa ya. Jadi dari semua ini yang kita berikan ekuivalensi adalah pada dasarnya ketika lulus dari teknik mesin itu maksimalnya adalah bukan maksimal, minimalnya adalah 144 SKS. Oke ya. Mungkin itu ya. Ini sudah saya berikan, jadi silakan dipelajari yang bagian itu. Nanti kalau ada ditanyakan mungkin di bagian akhir kita bisa saling sharing gitu ya, untuk saling tanya jawab. Oke, kita share lagi. Oke, oke ya, tabel ekuivalensi sudah ada, nanti bisa kalian pahami yang bagian itu. Eh, yang perlu diingat hanya itu ya, untuk lulus dari teknik mesin minimal lulus dengan 144 SKS gitu. Eh, Bagaimana dampak bagi mahasiswa lama? Jadi ini ya, mungkin yang perlu dijelaskan. Tidak perlu ambil ulang mata kuliah yang ekuvalen ya. Kalau misalkan sudah diekuvalenkan berarti tidak perlu mengambil mata kuliah yang sama, apalagi sudah lulus ya. Mata kuliah yang sudah lulus itu kita akui 100% ya. Jadi yang akan jadi permasalahan itu adalah ketika mata kuliah itu tidak lulus. Jadi ngambil mata kuliah yang mana begitu ya. Tapi kalau mata kuliah itu sudah lulus ya kita akui 100% semua ya, untuk mahasiswa yang sudah lama, artinya yang sudah terlewati kita tetap hitung jumlah SKS-nya. Sisanya kalian ambil SKS yang kurang sampai paling tidak memenuhi 144 SKS. Nah, bagi yang belum lulus mata kuliah lama akan diarahkan untuk ke mata kuliah baru yang ekuvalen gitu ya. Seperti saya bilang tadi ada mata kuliah eh, matematika teknik yang sebelumnya 4 SKS ini tidak lulus, berarti silakan ambil matematika teknik 3 ya, 3 SKS. Itu ekuivalennya ke sana. Nah, kurangnya satu lagi, boleh nanti ngambil mata kuliah yang lain gitu ya, bisa mata kuliah atau apapun, nanti totalnya ketika lulus itu adalah 144 ya. Jadi itu kalian bisa berstrategi ya. Jadi berstrategi secara mandiri, kira-kira nih saya nih kalau mau lulus 144 nih apa aja nih yang diambil gitu ya. Silakan kita bukakan mata kuliah seperti itu ya. Lebih sangat terbuka ya. Lalu KRS otomatis disesuaikan dengan sistem ya. Nanti karena nanti mata kuliah baru jadi kita akan sesuaikan nanti di KRS.
Dan nanti dosen wali akan membantu apabila nanti ada butuh konversi atau ada permasalahan di lapangan gitu ya. Misalkan kita ini butuh apa nih, butuh apa, masih bingung. Silakan tanyakan dengan dosen walinya masing-masing ya. Untuk memudahkan dalam pemilihan mata kuliah atau ekuivalensi gitu ya. Jadi nanti sebelum masuk mata kuliah kan ada perwalian ya. Jadi manfaatkan jadwal perwalian untuk benar-benar bertanya ke dosen wali, kira-kira mata kuliah apa nih yang cocok buat saya gitu ya. Itu tolong diperhatikan. Jadi ketika jadwal perwalian atau biasanya seminggu sebelum perkuliahan itu pastikan adik-adik semua sudah berada di Tera gitu ya di Lampung, bisa ketemu langsung dengan dosen wali ya supaya punya interaksi yang lebih baik ya tuh atau punya janji dengan dosen walinya gitu ya. Lalu nah fitur baru di kurikulum 2025 mungkin ada beberapa ya mata kuliah lebih banyak pilihan ya, mata kuliah pilihannya lebih banyak ya, jadi nanti bisa banyak pilihan mata kuliah yang akan dibuka. Terus MBKM lebih fleksibel, bisa dikonversi gitu ya. Tugas akhir ya sama seperti sekarang lah ya. Tugas akhir juga bisa berbentuk proyek inovasi, misalkan membuat alat atau produk gitu ya. Juga bisa banyak kolaborasi antar prodi nantinya karena banyak mata kuliah yang MPLS ya, mata kuliah luar program studi. Jadi kalian bisa ambil dari mata kuliah program yang lain gitu ya. Oke. Untuk kurikulum 2025 ini kapan berlaku? Jadi mulai semester ganjil 2025-2026. Jadi ini langsung berlaku ya. Jadi mahasiswa angkatan 2025 100% ikutin kurikulum baru ya. Jadi mahasiswa angkatan 2020 sampai 2024 itu ada transisi dengan ekuivalensinya ya. Itu bisa nanti mengikuti tabel ekuivalensi. Oke. Untuk penutup dan informasi lebih lanjut, jadi ya kalau misalkan ada butuh informasi yang belum jelas atau butuh apapun misalnya tentang perkuliahan gitu ya, ini bisa tanyakan langsung ke dosen wali ya. Jadi dosen wali itu bukan hanya pembimbing akademik, ini misalkan ada sesuatu yang mau didiskusikan masalah apapun itu bisa juga ya diskusi ke dosen wali ya. Oke, lalu juga bisa cek siakat dan pengumuman prodi gitu ya. Mungkin ini nanti kita akan share di website atau di grup-grup mahasiswa ya untuk ini. Jadi silakan nanti bisa dibaca. Lalu yang terakhir tim kurikulum juga siap membantu ya jika ada permasalahan. Jadi ketua tim kurikulum kita nih ada Pak Kardo Raja Guguk. Jadi beliau yang bertanggung jawab atas kurikulum yang ada gitu ya. Jadi nanti bisa diskusi dengan dosen wali atau dengan Pak Kardo atau dengan saya gitu ya. Oke, mungkin seperti itu Pak Farid. Mungkin saya kembalikan ke Bapak, silakan. Baik, terima kasih Pak Riko untuk presentasinya pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah tanya jawab ya. Atau ada tambahan dari Pak Kardo? Cukup Pak. Ya, mungkin nanti coba dicek lagi. Ya, mungkin mahasiswa perlu memastikan lagi untuk kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah. Nah, ini dimatikan dulu. Mikrofonnya Mas Riko. Sudah Mas Farid tadi. Oke, lanjut Mas. Oke, jadi mahasiswa perlu nanti mengecek kode mata kuliah gitu ya. Takutnya masih ada yang ini kan berubah total untuk kode mata kuliah. Nah, mahasiswa nanti mengecek di siakatnya masing-masing disesuaikan sama kode mata kuliah yang ada di kurikulum kita. Takutnya ada beberapa prodi yang tidak masuk masih di siakat, boleh langsung diinformasikan ke kita secepatnya supaya nanti pada saat PRS mata kuliah tersebut sudah bisa ditampilkan di siakat. Nanti untuk
mata kuliah yang di luar program studi mungkin kode mata kuliahnya sama untuk semua, tinggal mencari kelas yang kosong aja dan disesuaikan sama jam supaya tidak tumburan dengan mata kuliah program studi. Mungkin itu cukup dari saya, Pak Riko menambahkan. Terima kasih banyak Pak Kardo. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan mahasiswi yang ingin bertanya. Oke, Raihan ya, silakan Raihan. Iya Pak, izin bertanya Pak terkait mata kuliah Prosman 2 kan di 2024 itu kan Prosman 2 ada praktikumnya Pak 3 SKS. Nah itu bagi teman-teman yang mengulang gimana ya Pak? Sedangkan di kurikulum yang baru Prosman 2 itu tidak ada praktikumnya dipindahin ke Prosman 1 Pak. Seperti itu Pak. Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab, Pak Riko? Di sini yang memegang Prosman mungkin ada Pak Muhi, Pak Fajar, Pak Pondra, apakah hadir? Izin Pak, Oke, permisi. silakan Pak Pondra. Ya, terima kasih. Untuk yang mengulang prosman ya, kan cukup lumayan banyak ya. Jadi untuk prosman itu tetap ngambil 2, soalnya nilai kalian itu kemarin jadi 1 ya. Tetap kalian ngambil teori dan tetap ngambil praktikum. Cuma praktikumnya nanti akan dibedakan dengan mahasiswa yang benar-benar angkatan masih baru ngambil ibaratnya gitu. Mungkin itu aja Pak Riko. Oke, terima kasih Pak Pondra. Mungkin ada yang menambahkan lain? Oke, apakah sudah terjawab tadi? Yang bertanya siapa tadi Pak Farid? Raihan, gimana Raihan? Iya Pak sudah terjawab Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut nih ada pertanyaan dari kolom komentar. Perkenalkan nama saya Ezra dari 2023. Pertanyaannya untuk ekuivalensi mata kuliah kali ini apakah terdapat pembagian antara mata kuliah wajib dan pilihan di tiap semesternya Pak? Terima kasih. Luar biasa. Oke, mungkin Pak Kardo mau menjawab. Gimana tadi pertanyaannya? Untuk ekuivalensi mata kuliah kali ini, apakah terdapat pembagian antara mata kuliah wajib dan pilihan di tiap semesternya, Pak? Terima kasih. Oh iya, nanti ekuivalensinya kan mata kuliah pilihan. Kalau pilihan sepertinya malah ekuivalensinya malah banyak yang ditambahi ya, dibukakan ya. Setidaknya banyak yang mata kuliah di sini nanti mungkin ya didata dulu ya, mata kuliah pilihan itu sepertinya tidak terlalu banyak yang mengulang ya, tetapi kalaupun ada mengulang mungkin nanti ekuivalensinya bisa ditanyakan kepada dosen pengampu sebelumnya gitu ya, tetapi saya kira tidak banyak yang mengulang. Kalaupun mengulang mungkin mata kuliahnya dihapus, saya kira tidak ya, malah makin bertambah ya mata kuliah pilihan untuk di tahun ini, karena banyak beberapa dosen yang sudah pulang S3 menambahkan mata kuliah pilihan. Tetapi untuk mata kuliah wajib sudah kita bahas dan itu sudah sesuai sama buku kurikulum kita. Jadi memang dipisah antara mata kuliah pilihan dan wajib. Silahkan dicek aja mata kuliah wajib mana dan mata kuliah pilihan mana. Dan itu ada kodenya masing-masing, nanti kodenya mungkin bisa dijelaskan aja Pak Riko ya, biar mahasiswa tahu mata kuliah pilihan atau tidak. Karena nanti itu terlihat dari kode mata kuliah dan itu biasanya di semester mata kuliah pilihan itu dibuka di semester 7 dan 8 ya. Gitu. Mungkin ada yang menambahkan Pak Farid, silakan aja. Ingin menambahkan? Ya, Bapak, Pak Ibu? Kardo mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi udah dijelaskan Pak Kardo juga, tapi memang saya mau lihat ini, maaf sebelumnya, mahasiswa di sini sudah bisa akses kurikulum kita yang baru untuk mata kuliah dengan mata kuliah pilihannya sudah ada belum ya? Sudah ada yang bisa akses ke ini, ke buku kurikulum?
Atau mungkin kita sharekan kalau belum ada ya Pak Farid ya. Oke, Pak. Jadi supaya tahu nih pilihan mata kuliah pilihannya apa saja, kodenya bagaimana gitu ya, supaya bisa tahu nih. Atau mungkin secepatnya nanti dibantu mungkin Pak Muhi atau Pak Putra bisa diupload gitu ya mata kuliah kita ke website ya, supaya nanti bisa bisa langsung update lewat website gitu ya. Mungkin itu. Mungkin tambahan dari saya hanya itu sih. Jadi nanti kita akan coba apa ya, update gitu informasi tentang mata kuliah dan mata kuliah pilihan, termasuk kode-kode mata kuliah pilihan tuh apa saja, terus mata kuliah wajibnya apa saja, lalu mata kuliah MBKM-nya bagaimana. Ya, mungkin itu aja Pak Farid. Terima kasih. Baik, lanjut Pak, ada pertanyaan lagi. Dari Pais 2022, angkatan 2022. Izin bertanya, apakah di tabel ekuivalensi, apakah wajib diambil semua untuk setiap mata kuliah atau bisa dipilih sesuai kebutuhan minimal 144 SKS? Oke, saya mungkin akan coba menjawab ya. Nanti mungkin tambahkan ya Pak Karu kalau ada yang kurang. Jadi untuk mata kuliah wajib itu ya, kalau misalkan udah di tabel ekuivalensi ya, mungkin teman-teman udah lihat ya adik-adik di sini. Misalkan mata kuliah tadi ya, getaran mekanik dasar sebelumnya 2 SKS, sekarang kalau mengulang itu jelas ngambil mata kuliah yang sama, yang ekuivalen dengan itu apa gitu ya. Bukan pilih-pilih ya, maksudnya saya mau ngambil atau enggak gitu ya. Kalau yang saya tangkap, kalau memang nanti pertanyaannya bukan milih ya, artinya kalau memang mengulang, maka mata kuliah wajib harus mengulang mata kuliah yang ekuivalen dengan mata kuliah yang diulang. Jadi tidak bisa pilih-pilih ke sesuai kebutuhan, yang harus ambil itu. Nah, nanti misalkan getaran mekanika dasar gitu ya, itu sebelumnya 2 SKS, sekarang ada getaran mekanika dasar dengan praktikum getaran mekaniknya gitu ya. Jadi yang jelas kalian nanti akan mengulang mata kuliah getaran mekanik gitu ya. Coba lihat misalkan di nomor 32 ya, di tabel yang sudah di-share oleh Pak Farid. Jadi ada getaran mekanik dasar. Lalu nanti diekuivalenkan dengan getaran mekanik dan praktikum getaran mekanik. Jadi silakan ambil mata kuliah getaran mekanik yang sama ya, 2 SKS. Nah, bagaimana dengan praktikumnya Pak? Apakah diambil atau tidak? Coba dikomunikasikan dengan dosen pengampunya. Kira-kira itu bagus nggak diambil? Harusnya sih kita tidak akan apa ya, merugikan mahasiswa nih, dari 2 SKS jadi 3, berarti lebih kan nantinya ya. Nah, ini coba didiskusikan. Harusnya sih yang penting ambil mata kuliah yang sama ya, yang ekuivalen dengan itu ya. Kayak gitu ya. Artinya yang diekuivalenkan saja yang bisa diambil kalau mengulang. Fungsinya ekuivalensi itu kan untuk mengulang mata kuliah yang sudah diambil ya. Kalau memang sebelumnya mata kuliahnya lulus semua, nggak perlu ada yang mengulang, ya nggak usah ngambil mata kuliah itu gitu ya. Artinya ngambil mata kuliah yang baru, yang di depan apa saja yang ditawarkan begitu. Jadi sisanya nanti tinggal mata kuliah wajib, berarti yang wajib yang belum diambil di semester sebelum apa yang akan datang maka ambil. Nah, kalau mata kuliah pilihan silakan ambil sesuai kebutuhan. Misalkan nanti di konversi energi, cocoknya ambil mata kuliah yang berkaitan dengan konversi energi gitu ya. Begitu juga di manufaktur ataupun di material. Jadi gitu ya kira-kira. Mungkin Pak Karlo ada mau tambahkan? Kalau mata kuliah wajib jelas diambil semua ya. Mungkin cukup dulu Pak Riko. Oke. Oke. Apakah ini menjawab ini siapa? Pak Is Ramadan? Pak Is? Jawab Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Untuk dosen wali apakah ada pergantian? Nah, ini kayaknya out of topik ini. Ini mahasiswanya siapa ya? Ini Raihan. Mahasiswa perwaliannya siapa, Raihan? Sulistio Raihan.
Oh iya, untuk perwalian dari Pak Eko dan Bu Devia, kan Bu Devia juga akan S3, Pak Eko juga akan S3. Jadi mungkin di akhir bulan ini atau di awal bulan depan tuh sudah akan terjadi pergantian dosen wali ya. Jadi jangan khawatir, dosen walinya nggak akan jauh di Australia atau kemana ya. Nanti akan diganti dengan dosen yang aktif yang ada di Tera ya. Ya gitu ya. Untuk pergantian dosen wali mungkin ditunggu sampai akhir bulan ini atau mungkin awal bulan depan ada pergantian dosen wali untuk itu ya. Silakan cek di siakatnya masing-masing. Oke, begitu. Lalu lanjut Pak Farid. Oke, selanjutnya dari Fajar Firmansyah 2022. Izin bertanya Pak, untuk ekuivalensi mata kuliah pilihan, apakah ada batasan di tiap semesternya Pak, atau kita bisa mengakses mata kuliah pilihan tersebut di tiap semester ganjil genapnya Pak? Terima kasih Pak. Oke, untuk mata kuliah pilihan, jadi kelebihannya kurikulum kita ya di 2025 ini mata kuliah pilihan kita bisa ambil di ganjil dan genap gitu ya. Dan seperti kata Pak Kardo tadi, kalau mata kuliah pilihan harusnya udah banyak lulus ya. Jadi kalau misalkan nilainya sebelumnya jelek, ya bisa aja ngambil mata kuliah yang sama ya, atau ngambil mata kuliah yang berbeda gitu ya. Yang ada mata kuliah pilihan itu bukan dihapuskan, tapi ditambahkan ya. Jadi kita punya banyak pilihan mata kuliah pilihan. Jadi nanti bisa diambil di genap dan ganjil tergantung seberapa banyak mahasiswa yang apply dan seberapa dosennya membuka mata kuliah tersebut. Jadi misalkan nanti ada mata kuliah pilihan filsafat teknik gitu ya, yang sebelumnya belum ada gitu. Nanti misalnya diampu oleh Pak Putra. Nah, misalkan di semester itu Pak Putranya eligible untuk ngajar filsafat teknik, maka akan dibuka mata kuliah itu. Jadi tergantung juga mahasiswanya nanti ada berapa nih yang mengajar apa yang tertarik dengan mata kuliah itu. Misalkan kurang dari 5 kelasnya kan nggak akan dibuka, tapi kalau lebih besar daripada itu ya akan dibuka gitu ya kelasnya, dan itu dibuka di setiap semester gitu ya, tergantung bagaimana dosennya atau antusiasme dari adik-adik mahasiswa nih, misalnya Pak buka Pak semester depan Pak mata kuliah ini Pak gitu. Itu ya, jadi kita lebih fleksibel untuk mata kuliah itu, jadi bisa dibuka di semester ganjil dan genap ya, tergantung dosennya dan seberapa mahasiswanya ya, maksudnya ketertarikan mahasiswanya untuk mata kuliah tersebut ya. Oke, seperti itu. Mungkin itu Pak Farid. Gimana menjawab ya, Pak Jar? Oke, ada pertanyaan yang mungkin agak ini Pak. Dari Ariel Akbar. Untuk magang mandiri di luar program pemerintah, apakah bisa konversi 20 SKS? Pak, terima kasih. Untuk magang mandiri itu termasuk MBKM enggak ya? Nanti ini perlu mungkin didiskusikan dengan fakultas ya. Intinya bisa dikonversikan, tapi kan nanti di dalam kurikulum itu memang kita sediakan mata kuliah MBKM ya di luar program studi tadi. Jadi kalau memang nanti memenuhi syaratnya gitu ya, harusnya sih akan bisa diakui ya untuk khusus mata kuliah itu ya. Tapi ingat, mata kuliah ini tidak menggantikan mata kuliah wajib ya, hanya menggantikan mata kuliah yang ada memang diselotkan untuk itu ya, mata kuliah MPLS, mata kuliah luar program studi atau MBKM ya tadi ya. Mungkin Pak Kardo ada yang ditambahkan mengenai itu Pak Kardo? Untuk mata kuliah MBKM mungkin nanti untuk magang mandiri kita lihat dulu ya, proporsi di magang mandiri itu ngapain aja kerjanya gitu ya. Dan itu nanti bisa dikonversi ke mata kuliah apa, dan itu nanti akan diskusi secara lisan gitu ya, seperti wawancara, karena keterkaitan kita nggak sembarangan ngasih mata kuliah dikonversikan gitu. Tiba-tiba MBKM itu sifatnya hanya jalan-jalan gitu ya, dan bekerja gitu, tiba-tiba kita harus konversi ke mata kuliah yang sesuatu yang memang secara teori, secara offline di kelas itu cukup, dan itu dapat nilai A, nggak seperti itu gitu ya. Jadi
Ya, kita agak berbeda dengan prodi lainnya. Mungkin prodi lain banyak ngambil MBKM ya dengan konversi mudah gitu ya. Tapi kalau kita tidak seperti itu, kita lebih ke arah memang kualitas dan apa yang dikerjakan mahasiswa di lapangan, magangnya seperti apa, terus nanti berapa lama, terus pekerjaannya apa di sana, sehingga memang nanti kalaupun kita konversikan ke dalam mata kuliah itu memang benar-benar linear ataupun eh, sama ataupun mungkin konversinya nanti akan berkaitan dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut gitu ya. Tapi secara formal memang diperbolehkan baik magang mandiri ataupun magang MBKM yang diadakan pemerintah ataupun industri. Itu Pak Riko. Oke. Oh iya Pak, ya terima kasih Pak Kardo. Ini apa namanya Pak Farid kayaknya ada yang ketinggalan nih yang dari Nabil nih. Kebetulan ada Pak Kardo kan, pengampu mata kuliah material teknik dan juga ada Pak Farid ini di chat. Bisa langsung dijawab kali sama Pak Kardo dan Pak Farid ya. Pertanyaan apa tadi Pak Farid ya? Oh ini apa untuk material teknik dia mengulang. Jadi kan kalau di baru itu ada praktikumnya Pak. Ini Oh ya. apakah dia harus mengambil praktikumnya juga? Ya, jadi karena kebetulan semester ini banyak praktikum, banyak mata kuliah material teknik mengulang dan itu harusnya cukup berbangga ya, puas dengan apa hasilnya masing-masing dan itu adalah secara objektif. Maka untuk yang semester kurikulum baru ini kan material teknik itu kan jadi dibuat dua, material teknik 1 dan material teknik 2. Mengapa seperti itu? Karena pada dasarnya material teknik yang kurikulum sebelumnya itu kan cukup padat. Jika dipadatkan itu mahasiswa sepertinya kurang siap gitu ya dengan kecepatan dosen mengajar juga dan memang sekaligus ada praktikumnya. Namun pada kurikulum baru ini adalah kita buat menjadi dua bagian yaitu material 1, material teknik 1 dan material teknik 2. Dan ada praktikumnya. Benar ya dipisah praktikumnya Pak Riko ya di kurikulum baru ya yang ini. Benar Pak. Ya, material teknik 1 itu di semester berapa ya Pak Riko? Coba saya lihat dulu material teknik. Coba. Bentar, Pak. Material teknik Semester 1 semester 2. apa? Ya, material teknik 2 semester 2 semester 3. ya semester 3. Praktikumnya Pak? Praktikumnya di semester 2, Pak. Oke. Jadi untuk mahasiswa yang mengulang, maka eh, Anda atau teman-teman semuanya mahasiswa diwajibkan untuk mengambil eh, sesuai dengan kurikulum yang baru gitu ya. Nah, ekivalensi untuk yang mengadakan praktikum yang sudah lulus praktikum kemungkinan tidak usah lagi praktikum ya gitu ya. Karena itu termasuk termasuk mengulang praktikum walaupun sudah lulus praktikum nanti kan ada dari asisten praktikum yang sudah kita catat bahwa itu dinyatakan lulus gitu ya. Dan itu mengurangi juga memang beban kita untuk di semester ini jika yang sudah lulus praktikum tidak perlu lagi mengambil praktikumnya gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasannya Pak Riko untuk mata kuliah material teknik yang cukup banyak ya mahasiswa kita mengulang. Iya, betul, Pak. Karena ini kalau saya lihat ya, yang sebelumnya kan material teknik itu ada di semester 3 dengan 4 SKS. Sekarang dipecah di semester 2 dan semester 3 ya. Berarti ganjil dan genap gitu. Oke, mungkin gitu ya. Nanti untuk ini bisa langsung tanya ke dosen pengampunya untuk bisa lebih jelasnya. Dan juga nanti bisa diskusi dengan dosen wali ketika mau PRS-an gitu ya. Oke, mungkin bisa lanjut Pak Farid ya. Lanjut ini untuk Prosman Pak Pondra mungkin ya Pak Muhi ya. Izin bertanya untuk Prosman 2 itu 3 SKS, di kurikulum baru itu 2 SKS untuk Prosman 2. Jadi kalau ambil Prosman 2 akan kurang 1 SKS ya Pak atau bagaimana solusinya? Ya,
Pak Pondra masih di sana, Pak Pondra? Pak Muhi? Ini mana? Oke, kalau kita lihat seperti ini ya, mungkin saya sambil nanti saya coba konfirmasi ke dosen yang bersangkutan ya. Yang pastinya kalau misalkan nanti ini kan mengulang ke proses manufaktur 2. Kalau misalnya sebelumnya 3 SKS sekarang menjadi 2, tetap ambil mata kuliah tersebut ya. Jadi kalau kurang satu nanti di akhir itu kita bisa, adik-adik itu bisa menambahkan, intinya begini, total lulus dari teknik mesin adalah 144 ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kurang, tinggal kalian bisa sesuaikan gitu, nanti bisa ngambil mata kuliah pilihan atau apapun itu. Jadi intinya total SKS harus terpenuhi ya. Kalau misalnya nanti kurang satu SKS, itu bagaimana solusinya? Mungkin di akhir bisa mengambil mata kuliah pilihan, atau nanti misalkan ada yang praktikum tadi ya, praktikumnya mata kuliah apa nambah satu SKS, itu bisa memenuhi untuk ini gitu ya. Tapi harus konsultasikan juga dengan dosen walinya nantinya ya. Karena ini lagi-lagi yang seperti saya bilang di awal, untuk kasus-kasus seperti ini itu kita bisa siasati secara individu ya. Artinya nanti dengan persetujuan dosen wali ya, yang pastinya ya. Jadi pastikan dengan persetujuan dosen wali, nanti kalian bisa bilang, oh Pak, saya ada prosman nih, tadinya 3 SKS, sekarang jadi 2 nih. Saya kalau ngambil 2 SKS, ternyata masih kurang satu nih, kira-kira bagaimana ya Pak? Oh, nanti bisa diskusi, oh bisa ditambahkan nanti misalkan mata kuliah pilihan, ambil saja ini gitu ya. Jadi itu bisa menutupi kekurangan yang satu SKS tadi, begitu ya. Atau nanti untuk menutupi kekurangan SKS-SKS yang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu sih jawaban dari saya. Mungkin Pak Karlo menambahkan, atau ini dosen pengampu prosmannya mungkin belum hadir ya. Pak Pondra tadi ada, mungkin lagi keluar lagi. Ini itu Pak Karlo ada yang ditambahkan untuk mengenai ini? Pak Muhyi nggak ada gabung ya prosmannya? Iya, belum ada ini. Belum ya. Untuk yang prosman mungkin pertanyaannya seperti apa tadi ya, Pak Farid ya? Ini sebelumnya ini Pak Kardo kan di Prosman 2 itu sebelumnya 3 SKS, sekarang jadi 2 SKS. Nah, kekurangan 1 SKS ini solusinya bagaimana gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kekurangan satu SKS itu nanti di apa ya? Dilihat dulu proporsinya. Maksudnya gini, dari 3 SKS menjadi 2 SKS kan, tetapi tetap harus, karena mengulang kan harus mengambil mata kuliah prosman juga, dan diambil aja prosman 2 yang 2 SKS dan satunya ditabung, dan coba lihat lagi mata kuliahnya mungkin yang ada yang mengulang gitu ya. Kemudian kita cek lagi apakah ada masih yang berlebih 1 SKS. Kalau ditotalkan ada 2, silakan ngambil mata kuliah lain pilihan yang supaya menggenapi jumlah 144 SKS gitu aja. Mungkin itu Ya. Pak Rik. Oke, siap, sudah saling melengkapi ya. Kasih Pak Kardo. Ini mungkin mangga silakan lanjutkan Mas Pak Farid. Kayaknya ada dua, sebenarnya ada pertanyaannya sama juga ini. Yang Prosman 1 kan ada praktikumnya. Nah, ini praktikumnya harus mengulang nggak? Tapi kalau material tadi tidak perlu ya. Kalau Prosman, kalau praktikum, kalau dia harus mengulang, praktikumnya harus mengulang tidak? Kalau Pak Kardo tadi lebih ke ini ya, nilainya kalau misalkan sudah lulus praktikum tidak perlu mengulang praktikum ya. Nah, ini Iya, kalau praktikum mungkin nanti kesepakatan dengan dosen Prosman ya, karena saya belum bisa memastikan, karena mungkin nanti yang menjawab itu ya Pak Pondra, Pak Muhyi. Walaupun saya mengajar Prosman, tetapi untuk praktikum nanti kita lihat dulu. Kalau saya memang kalau sudah lulus praktikum tidak usah mengulang lagi, karena mengingat dari beban jumlah mahasiswa yang mau praktikum kan akan bertambah dengan penambahan mahasiswa yang mengulang gitu ya. Nah, kalau saran saya sebenarnya kalau sudah lulus praktikum tidak usah mengulang lagi gitu, karena toh juga sama dengan apa yang dipraktikumkan dengan
semester-semester sebelumnya, walaupun mungkin ada sedikit penambahan variasi di praktikumnya. Mungkin dikonfirmasi ke pengampunya Pak Riko. Oh, baik Pak. Nanti saya coba tanyakan juga ini ke Pak Kardo, Pak Muhi atau Pak Pondra. Terakhir ini pertanyaan dari Aziz. Di kurikulum baru, apakah akan ada tabel mata kuliah per semester seperti di kurikulum sebelumnya, Pak? Ada ya, kan kemarin sudah dibagikan ya di grup ya, Aziz ya. Lanjut, ini ada Rusida. Oh, masih ada lagi yang bertanya. Ini yang mungkin yang di ini nanti saya juga akan berikan tambahannya yang lain. Nanti Pak Farid lebih dikompress, kan kita kirimkan semua aja PowerPoint-nya dan lain-lainnya supaya bisa baca lebih detail ya. Nanti kita jadi satu folder aja kali ya Pak. Nanti kita buat link. Nah, nanti biar semua mahasiswa bisa akses. Oh iya betul. Iya. Oke, selanjutnya Jadi, ini biar bisa diakses ya. Siap. Ini ada dari Rusida ya. Izin Pak untuk mata kuliah manajemen industri digeser menjadi semester 6 atau genap, dan metodologi dan perencanaan eksperimen juga terdapat di semester genap. Apakah nantinya terdapat kuota yang besar untuk mata kuliah tersebut karena ada kemungkinan untuk penumpukan kuota Pak 2 angkatan? Oh gitu. Jadi dia belum harusnya diganjil, tiba-tiba kegenap. Jadi pas dia mau ngambil ternyata harus digenap gitu Pak. Nah itu gimana? Iya, ini juga kita sudah pikirkan ya Pak Kardo ya kemarin. Jadi akan ada beberapa mata kuliah yang mahasiswanya akan bertumpuk gitu di situ, dan ada mata kuliah yang mungkin mahasiswanya nggak ada gitu ya. Artinya walaupun mahasiswa wajib karena semester sebelumnya sudah pada diambil, semester ini nggak ada gitu ya. Ada juga mata kuliah yang semesternya harusnya dibuka, semesternya sebelumnya dibuka lagi, jadi lebih banyak gitu ya. Dan ya nanti kita akan sesuaikan kuota ya. Jadi kita akan tambahkan kuotanya sesuai dengan mahasiswanya untuk kasus-kasus mata kuliah yang mata kuliah wajib tapi misalkan dibukanya berbarengan, jadi nanti akan butuh banyak kuota ya. Nanti kita akan sesuaikan dengan itu, jadi jangan khawatir, kita akan tanggulangi ya untuk hal tersebut. Oke, mungkin itu Pak Farid. Sudah terjawab ini? Bagaimana Rusida? Oh ada pertanyaan Pak dari Pak Kardo. Silakan. Tadi sudah konfirmasi ke Pak Pondra dan Pak Muhi yang proses manufaktur, praktikumnya tetap mengulang ya. Semuanya disamaratakan dulu untuk terkait dengan kurikulum baru. Ya itu ya informasi baru ya yang saya tambahkan. Oke, jadi ini ya tadi berbeda dengan di awal ya. Jadi setiap dosen pengampu nanti akan berkontribusi untuk maksudnya untuk kira-kira ini harusnya seperti apa ya. Jadi nanti silakan diskusikan dengan dosen-dosen tersebut untuk ya akan mengulang mata kuliahnya gitu ya. Jadi nanti tergantung kebijakan masing-masing dosen pengampu ya. Kayak material teknik kan beda dengan proses manufaktur ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih Pak Kardo tambahannya. Terus mungkin Pak Farid bisa dilanjutkan lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau dari kolom komentar sudah habis sih Pak. Nah, sudah cukup jelas ya artinya ya. Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Jadi termasuk yang ini ya, yang bertanya kemarin tentang mata kuliah matematika teknik gitu ya. Juga nanti bisa dikonsultasikan ke dosen yang mengampu masalah tersebut, tapi intinya kita ambil sesuai dengan ekuivalensinya gitu ya. Dan total untuk bisa lulus dari teknik mesin itu adalah maksimal 144 SKS. Ini ada yang bertanya kayaknya Pak Farid. Oh iya, silakan Muhammad Adli. Izin Pak sebelumnya,
Saya Adli dari angkatan 2021. Kebetulan saya mengambil proses manufaktur, ditambahkan dengan praktikum proses manufaktur itu di proses manufaktur 2 ya Pak. Sebelumnya kan 3 SKS. Dan di proses manufaktur itu kan untuk mata kuliah, untuk teori dan praktikumnya itu bersamaan ya Pak. Jadi apabila kita tidak lulus praktikum, maka harus mengulang sekaligus dulunya itu. Jadi langsung 3 SKS, teori dan praktikumnya. Nah, sekarang ini kan saya sudah semester 8 ya Pak. Dan SKS saya sudah cukup untuk ambil TA saja, sisanya untuk semester 9. Nah, saya lihat di ekuivalensi itu tertera bahwa untuk proses manufaktur 2 dan praktikum proses manufaktur itu kan dipisah ya Pak. Untuk proses manufaktur 2-nya itu di semester ganjil dan praktikumnya itu di semester 10. Apakah tidak ada keringanan untuk angkatan 2021 bagi saya agar proses manufaktur praktikumnya itu bisa disamakan jadi dengan teori dan praktikumnya itu dijadikan di satu semester gitu Pak, di semester ganjil. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Kardo? Yang berkaitan dengan yang tadi ya Pak Kardo ya. Sorry, belum. Intinya apa pertanyaan tadi ya? Terlalu panjang saya nggak nyimak jadi. Jadi angkatan 2021 yang ngambil mata kuliah tadi proses manufaktur ya? Iya benar Bapak. Jadi antara kuliah dan praktik. Enggak usah main kelereng ngomong. Oh, aku ini. Halo Pak Kardo. Ya. Ya. Sudah dapat? Masih. Oke, tadi sempat ini terputus. Oh iya, tadi sempat saya ini ya. Mungkin gini, sambil saya jelaskan ulang. Jadi tadi mahasiswa ini angkatan 2021 mau mengulang mata kuliah Prosman 2. Tapi saat ini kan tadi kebijakan Pak Kardo dengan kawan-kawan di proses manufaktur bahwa harus mengulang mata kuliahnya dan juga praktikumnya ya. Sedangkan mata kuliah dan praktikumnya itu beda semester tadi ya. Nah, karena ingin mengejar lulus ya atau tugas akhir lebih baik, lebih cepat gitu, bisa nggak untuk khusus yang 2021 ini tidak perlu mengulang praktikum nanti di semester berikutnya, tapi digabungkan saja begitu. Maksudnya di semester ini gitu ya, antara teorinya gitu ya, teorinya saja, atau boleh kebijakan mereka hanya teorinya saja, tidak perlu praktikum yang mengulangi. Jadi bagaimana Pak Kardo? Ya, untuk mahasiswa angkatan tua gitu ya, 2021 yang sekarang ini udah harusnya tugas akhir yang harusnya udah lulus gitu ya, dan tetapi masih ada mengulang proses manufaktur ya. Mungkin sebaiknya didiskusikan dulu dengan dosen pengampu ya. Jika memang terkait praktikumnya sudah lulus mungkin bisa ditoleransi ya, tetapi kalau misalnya mata kuliahnya mengulang ya nggak mungkin diluluskan gitu ya, karena tidak ada bukti bagi kita untuk menerima kalian memang lulus di di mata kuliah itu. Dan ini tentunya mungkin kalau mata kuliah masa nggak lulus ya 2021 proses manufakturnya. Ini karena malas aja ini mahasiswanya, nggak mungkin itu. Atau memang nggak hadir gitu. Jadi dampaknya kurikulum baru ini memang sangat dirasakan bagi mahasiswa yang tidak lulus gitu. Jadi ini yang kekhawatiran kita memang kalau bisa memang ya kuliahnya benar-benar gitu supaya pusing kita di di dosen itu untuk memikirkan mahasiswa yang nggak lulus ekivalensi bagaimana. Paling enak itu kan kalau udah lulus semuanya gitu ya, dan kita tidak perlu ekivalensi, dan ternyata
ya mahasiswa nanti bilang ya dosennya kok nggak meluluskan saya ya. Dosen itu kan objektif, misalnya kalau nggak meluluskan itu karena memang Anda memang malas gitu ya. Nah, harusnya pertanyaan seperti ini 2021 ya mungkin muncul karena memang dialami diri sendiri karena mau cepat lulus, tetapi memang di awal-awal tahun-tahun pelajaran sebagai mahasiswa mungkin ada kendala atau malas atau memang banyak mata kuliah yang tidak diambil gitu ya. Jadi nanti silakan aja yang 2021 angkatan tua yang masih banyak yang belum lulus prosman atau tidak lulus praktikumnya karena malas, ya silakan aja. Mungkin ada diskresi dari tim dosen proses manufaktur yang memang ya kan ada pilihan. Kalau misalnya nggak mau mengerjakan laprak ataupun nggak mau praktikum, mungkin ada pilihan lain ya harus mengeluarkan uang untuk membuat apa kemarin itu ya poster atau yang lain-lain lah gitu ya. Jadi silakan didiskusikan. Mudah-mudahan ada apa ya diberikan kesempatan kalau benar-benar niat Anda itu memang mau cepat. Nanti tinggal jumpai Pak Muhi atau Pak Pondra untuk terkait dengan praktikum yang tidak lulus ataupun mata kuliahnya yang boleh digabung nggak teorinya. Secara teori mungkin akan berbeda mata kuliah proses manufaktur 1 dan manufaktur 2. Jadi kalau digabung itu sepertinya secara rencana pelaksanaan pembelajarannya ataupun bagian isi dari materinya akan sangat-sangat berbeda antara Prosman 1 dan Prosman 2 gitu ya. Mungkin itu tambahan saya Pak Riko. Oke, terima kasih ya Pak Kardo. Mungkin sudah ini ya, sudah terjawab ya. Jadi silakan hubungi dosen pengampunya, ya itu sudah by personal. Mungkin itu ada lagi Pak Farid. Mungkin kita berarti sampai maksimal jam berapa ini Pak Farid? Kalau dari jadwal 10.30 sih Pak. Oke, maksimal ya. Ini ada yang bertanya lagi Pak. Yang siap fokus. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya saat ini Pak ingin masuki semester 7 Pak. Namun di semester 5 saya telah mengambil mata kuliah semester 7 kemarin yaitu Etika Profesi dan juga MOT atau Manajemen Operasi dan Technopreneurship. Namun di sini Pak di tabel ekivalen itu Pak mahasiswa angkatan 2002 itu wajib mengambil mata kuliah karir etika kewirausahaan dan juga ekonomi teknik. Itu bagaimana Pak? Apakah saya perlu mengambil ini lagi Pak? Terima kasih. Oke, tadi disebutkan mata kuliah apa yang udah diambil tadi? Etika profesi sama manajemen operasi dan technopreneurship Pak. Etika profesi dengan manajemen. Sekarang etika profesi karir kewirausahaan. Oke, harusnya yang sudah diambil ini ya. Nanti mungkin mohon koreksi Pak Kardo, tapi menurut pendapat saya pribadi ini kalau yang sudah diambil ini tidak perlu lagi diambil lagi ya karena sudah terekivalen ya. Artinya udah dianggap sama dengan itu. Memang itu kendalanya mata kuliah atau gini, mahasiswa yang sudah ngambil terlalu cepat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi karena selama ini mata kuliah lulus gitu ya dan tidak mau diulang kan, ya harusnya tidak mengapa ya. Etika profesi dengan manajemen industri yang kemudian nanti diganti oleh ekonomi teknik dan ini ya karir etika kewirausahaan ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi harusnya tidak perlu mengambil lagi kalau jika sudah mengambil mata kuliah ini ya. Jadi nanti tinggal mengambil mata kuliah yang sisanya saja gitu ya. Ini kan artinya kalau disebutkan di tabel ekuivalensi itu maksudnya adalah mahasiswa yang belum pernah mengambil ya sebelumnya. Kamu kan kasus khusus ya tadi ya, Anda ya Andreas ya fokus ya sudah ambil lebih cepat. Ya tidak perlu mengambil lagi ya harusnya ya. Mungkin itu dari saya Pak Kardo. Bagaimana Pak Kardo? Setuju ya? Mungkin ya. Oke, jadi pada prinsipnya untuk saat ini kita ini tidak ingin merugikan mahasiswa ya. Jadi silakan mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah tersebut dan lulus, maka tidak perlu mengambil lagi mata kuliah yang ada gitu ya. Itu kalau kita ngambil lagi maksa jadi itu prinsipnya merugikan. Jadi kita tidak ingin merugikan dengan pergantian kurikulum ini, hanya butuh penyesuaian. Kecuali tadi cerita Pak Kardo ya.
mungkin udah mata kuliah lama ternyata nggak diulang gitu ya, udah nggak lulus tapi belum diulang-ulang gitu ya, dibiarkan dulu lah, itu akan jadi repot ya permasalahannya. Mungkin itu ya, terjawab ya Yakobus. Ada lagi Pak Farid, sepertinya sudah tidak ada ya. Ada yang bertanya lagi? Ini ada Ozan Firdaus, direct message. Ini nggak bisa dibuka. Nggak ada. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, ini mahasiswa harus semua tahu ya, supaya nanti perwalian tidak mengulang pertanyaan lagi ke dosen wali nanti, sehingga dosen walinya bisa cross-check dari PR-nya dengan cepat gitu ya. Ini kan memakan waktu 2 minggu, jadi karena PRS ini juga banyak sekali selama ini menjadi minggu ke-1, ke-2 itu kan menjadi diskresi bagi dosen tidak hadir karena masih PRS gitu. Jadi ini akan kelihatan mahasiswa yang hadir sama yang tidak nanti pada saat dosen perwalian mengerti nggak equivalensi kurikulum itu. Jadi harapannya dengan equivalensi kurikulum yang dijelaskan hari ini, nanti pada saat perwalian cukup membantu, setidaknya tidak banyak pertanyaan bagi dosen wali. Mungkin itu ya. Silakan ditanyakan lagi teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan dibuka. Ya, kita batasi waktunya sampai jam 10.30 ya. Jadi kalau sudah selesai 10.30 mungkin kita cukupkan ya Pak Farid ya. Tapi kalau tidak ada mungkin kita bisa selesaikan lebih cepat ini. Artinya sudah paham ya. Saya alhamdulillah bersyukur nih ya. Kalau sudah paham. Konsumsi enak Mas, makan terus Mas. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa? Raihan. Iya Pak, ini pertanyaan tentang prosman lagi. Nah, berarti kita semester 7 Prosman ini lagi. ngambil prosman 2 itu ngambil praktikum ya Pak? Pasnya praktikum ya Pak? Apa gimana Pak? Ya, untuk yang prosman 2 yang mengambil, yang belum lulus praktikum tetap mengambil praktikum ya. Dan itu mohon maaf Pak Riko, itu praktikum prosman 2 di semester berapa ya? Semester 3 Pak. Semester 2 ya. Sebentar saya cek lagi. Prosman ya, sorry. Proses manufaktur semester 4. Praktikumnya. Oke, semester 4. Ya, tadi sudah dijelaskan dan saya konfirmasi ke Pak Paundra bahwa semua mahasiswa yang itu diharapkan bisa mengulang untuk proses manufaktur 2 untuk praktikumnya. Maaf Pak, berarti itu praktikumnya kita ngambil sesuai dengan prosman 1 digenap ya Pak? Gitu. Nggak bisa diganjil ya Pak? Ya, ini di praktikumnya semester berapa Pak Riko ini ya? Ini Pak, untuk proses manufaktur 1 itu di semester 4. Nah, praktikumnya itu ada di semester 4. Kalau proses manufaktur 2 itu ada di semester 5 dan praktikum hanya satu di semester 4 aja. Ya. Jadi sesuai ini ya Rehan ya. Karena ini kan usulan dari masing-masing dosen pengampu ya gitu. Jadi tim kurikulum hanya untuk meramu aja, untuk menyesuaikan posisi-posisi dan kode mata kuliah dan jumlah SKS-nya supaya tidak ada yang berlebih ataupun kurang dari 144 SKS. Jadi ini di semester 4 sudah ada proses manufaktur 1 dan ada praktikum proses manufaktur. Jadi ini gabung secara kurikulum baru ini kita sudah pisahkan antara teori dan praktikumnya. Jadi ini saya kira lebih fleksibel karena memang nanti ke depannya kalau misalnya sudah lulus teorinya tapi biasanya kan digabung ya gitu ya.
Misalnya proses manufaktur itu ada 3 SKS, itu biasanya digabung. Jadi kalau misalnya belum lulus mata kuliah tetap mengulang praktikumnya. Tetapi sekarang kita lebih fleksibel. Mungkin akan lebih baik jika misalnya secara teori sudah lulus, mungkin praktikumnya belum lulus, jadi cukup hanya mengulang praktikumnya aja untuk ke depannya. Ya, mungkin bisa menjawab Pak Riko. Terima kasih Pak Kardo. Itu gimana Raihan? Sudah Pak, jelas Pak. Oke, terima Ya, kasih Pak. mudah-mudahan ya mungkin belum memuaskan hati ya. Jadi silakan bisa konsultasi ke dosen yang mengampu mata kuliah ini ya. Jadi karena memang nanti itu yang sudah dijelaskan Pak Kardo. Jadi ini apa ya, kita lebih memfasilitasi nanti dosen yang akan coba kira-kira kebijakannya seperti apa gitu ya. Karena ini kan masih proses transisi ya, perubahan kurikulum dari 2020-2025, jadi bakal banyak yang kejadian-kejadian seperti ini. Itu ya, dan juga nanti diskusikan dengan dosen walinya biar ada apa ya, ada laporan gitu ya dari dosen walinya ke dosen pengampunya juga ya, bisa saling kira-kira nanti carikan solusi yang terbaik bagaimana ya gitu ya. Ya kita kan intinya yang pertama dengan pergantian kurikulum ini tidak ingin merugikan mahasiswa gitu ya. Dan berikutnya untuk lulus tetap wajib paling tidak minimal 144 SKS gitu ya. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Mungkin itu ada lagi mungkin Pak Farid masih di sana? Ya. Oke. Bagaimana? Ada yang bertanya lagi teman-teman mahasiswa? Apakah sudah jelas ya? Pertama yang mengulang sebenarnya sih. Karena kan ada beberapa mata kuliah yang dibagi ya itu. Nah itu. Ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup Pak. Cukup Pak Riko. Mungkin bisa ditutup Pak Riko, nanti saya yang Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih.